Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat. Bagus terus. Lihat sini. Lihat kamera sini, senyum. Jangan berubah dulu, tahan bentar. 1, 2, 3. Izin Amang Inang boleh? 2, 3 dikit keningnya. Tahan bentar. Pengaruh di kita. Tong ini menurut nabi. Gabi dalam horas minum di hamor dan yang memburu nami dan isi bulu. Ya minum di dia renda di gano naik kapal kata teman dan kota juga zoron itu kali. Gimana naik bandar pasu-pasu pasu-pasu dan kota. Jadi siatu sekirhat sama guru. Itu harus ini adalah usul harus membentuk tahu. Ini kata-katanya. Masalah horas, tok berunang. Terbebas yang mas bang Arab tak, Risma pasal kamu lagi, berjodoh pulang tak, baru penon matangnya kita. Dalam masjid. Lima di garis jauh. Tong ada Tuhan mengasahat kami Tuhan. Ada juga bom gudang sepat berunang. Haton dong mengasahat. Tong ada Tuhan. Ada sinumon dari Tuhan. Oh ini nih. Itu A. Ada itu A. Iya, tahu juga nanti turunnya kayak gitu. Iya.
Ini biar ini Bu. Tio tujuan dia tiga kali iya bapak kami serahkan tentang kamu jaga seumai studio sebelum pakai apa banget malah kamu dari bulan Harun untuk pas sudah selesai. Tiga suapin, senyum bang. Gantian Kak, kamu yang Saling suap yuk. barang. Jadi nyuapnya nggak terlalu gede. Nah gitu. Nah, pelaksanaannya sudah selesai. Nah, semoga nanti depan keluarga yang bahagia, kamu berdua enaknya sama adalah kami. Nah, jadi namanya puli. Jadi noai pe, ala inong mabuhay hida unauta. Sindus hita di hamura sa di pamurun nami, rata dulu doakan amur nami. Ninaruhan nami ala kebetulan. Songon nanidok emang boleh di doa hari kami Dan syukur panjatkan hadiratmu. Terima kasih Bapak, kau telah mengumpulkan kami di gereja ini, di mana kami sudah melaksanakan masih buah-buahai. Ya Bapak, biarlah untuk acara selanjutnya kami juga masih serahkan hanya ke dalam tangan. Ini mak ulang. Ah, jadi pengantin kedua orang tua. Ini bapak sehat. Hooray,
Pertama namin na di manua kita. Odo na mga tukon pagpamasari
satu sekara mana sida di bagasa nasi di wakam. Pasu jalan lamu di mana sida mati pakahoni. Raja yang mana sida mati pun di korbania. Asa mamuka cara baru di bagasa damai atau masa di nasi dai. Kami kon mata yang lagi menalanya sebuah kolong di wakam di kami. Amin. Marningon asing rohani de bata na unikon na kamu di bagasa Kristus Yesus. Kata orang dulu, Andi dan Grace, saya melihat
biarlah kata-kata ini kau ucapkan kepada calon suamimu dan calon istri. Kita bisa disebutkan akan mata pakai kai seluruh ingatai wajah sebelum jauh. Oke. Aku senantiasa bersyukur, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas karunia Allah yang menganugerahkannya kepada kami dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Selesai. Karena ini kata kunci dalam hidup. Bagi siapa yang mampu mengucap syukur dalam segala perjalanan kehidupannya, itulah kekuatan dia menghadapi apapun. Barang siapa keluarga yang mampu mengucap syukur ketika dia melihat istri dan anak-anaknya, maka seberat apapun persoalan rumah tangga itu akan bisa dihadapi. Sebab tidak ada rumah tangga tanpa masalah, tidak ada rumah tangga tanpa masa lalu. Tapi saya harus katakan, siapa yang sanggup mengucap syukur, itulah kekuatan rumah tangga, itulah kekuatan hidup, itulah yang memotivasi orang untuk terus berbuat baik dalam segala sesuatu. Makanya tadi aku sebelum ini bernyanyi mengingat masa SMP dan SMA, masa melayani remaja dan aku sebelum. Gak ada mantan di situ kan? Tapi yang pasti mereka bersyukur atas kebersamaan sama. Mereka bersyukur atas apa yang bisa dilakukan. Sehingga dengan rasa syukur ini juga mereka sekaligus mengharap jangan hanya si Handi yang dapat jodoh, mereka juga tahun depan harus dapat jodoh. Amin. Allah itu bukan reses masing-masing. Nah, artinya ini adalah resep. Bagaimana orang mendesain diri? Sebab dunia ini siapapun secara pribadi ataupun suasana, saudara tidak akan bisa saudara kendalikan. Tapi yang bisa saudara desain dan kendalikan adalah dunia. Makanya seorang bijak pernah berkata seperti ini: jangan pernah lelah untuk bersyukur, karena itulah kebahagiaan sejati. Jangan pernah lelah untuk bersyukur, karena itulah kebahagiaan sejati. Saudara mau berbahagia, kembali ke dalam diri. Mampu bersyukur? Adanya. Boleh dapat yang muslim dulu. Mau dan bui bahagia. Las bahagia. Uang, jabatan atau apapun tidak akan bisa membahagiakan siapapun. Maka saya harus katakan, jangan menikah dengan orang karena jabatannya, jangan menikah dengan orang karena uangnya, jangan menikah dengan orang karena sesuatu yang ada di dunia. Tapi saya harus desain diri saya. Saya akan memulai kehidupan saya dengan rasa syukur itu, sehingga hari ini adalah hari yang terbaik. Sehingga apa yang saya dapatkan inilah hari yang terbaik. Ingat Handi, maka Grace ini adalah perempuan terbaik yang harus kau syukur kepada Tuhan. Sudah? Lupakan dia. Sudah harus. Jangan cari yang lain. Bahagia. Sudah? Karena memang ingat, resep bahagia itu adalah ketika pikiran jernih. Kalau pikiran tidak jernih, jangan harapkan ada kebahagiaan. Maka patuh pikiran mo asa sukunan suwi pikir yo. Ai pikiran mo na jahat, semua hal yang seharusnya tidak dipikirkan dipikiri. Pikiran yang tidak terkendali inilah yang bikin kamu curiga. Pikiran yang tidak terkendali inilah yang membuat kamu tersesat. Maka hati-hati dengan cara berpikir. Kalau orang bisa menjaga cara berpikirnya dengan baik, tentu dia akan tenang. Lalu juga mengurangi beban pikiran. Apa sih yang mau dibebankan dalam hidup ini? Tuhan sudah mengatakan hidup manusia hanya 70 tahun, setelah itu adalah penderitaan. Lalu mau mikirin apa coba?
tanpa biaya pun bisa menikah. Asal berdosa kan itu nah. Atau kalau semuanya aman dapat sama dengan pikiran yang beres. Tanpa kau berani sama. Kalau lihat orang tua, mama inilah, lu jadi ibu tuh itu memicu gila. Ada lagi orang tua, apakah kamu menghargai anak? Oh bukan. Tanggung jawabnya menyekolahkan anaknya selesai. Kalau kamu ngasih apa? Kan ini. Artinya ini yang harus kita bereskan dulu. Lalu hargai apa yang ada. Kalau orang nggak bisa menghargai apa yang ada di dalam hidupnya, ya gimana mau bersyukur? Dan nanti lihat ini sama. Anggur lima kali kita ada dua. Naga sudah mana kau sayang? Berdua yuk. Aku suruh mati kali naga sama berdua. Dia telepon. Berdua yuk. Hari kusel bersubit. Ngarap kita hidup. Kan ini. Jadi artinya kita yang membuat kita tidak bahagia. Padahal tidak ada alasan sebenarnya bagi orang percaya. Bukankah Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kita. Mengucap syukurlah senantiasa. Artinya banyak tawaran, itu kehendak Tuhan. Jadi kalau kamu bersyukur berarti kamu nggak mau mengikuti kehendak Tuhan, kehendak hatimu yang utama. Kayak burung sidang itu begitu laku sampai 10. Baru cuma 10. Baru kayak gitu lah. Berbeda. Biar itu. Ini ada sesuatu. Kata pas dua nak mau naik. Dibunuh aku lagi butuhkan. Itulah orang tua mau sampai senang kita punya anak lagi bunuh. Bermana boleh? Itu, ada yang kamar orang besar-besar. Hamu yang itu dia bumi. Ayo, binatang hal dan busuk. Binatang binatang. Ada lagi. Kalau contoh besar, sampai sekian bayi yang minum. Tapi di rumah, anakmu yang makan itu. Dia tolong kan di sana. Lalu coba apa alasan saya untuk tidak baik dengan istri saya? Makanya tolong ingat ini, jangan sekali-kali kau mengucapkan kata-kata yang kasar buat. Kan ada saudari kasihan, suhu sukahi, bilang musik kasihan. Mana yang musuh? Allah macam masalah. Itu istri yang kau sayangi, istri itu istri maaf yang kau peluk tiap hari, tapi itu istri yang kau bentak-bentak. Oh, nggak betul. Nanti kalau apa? Ayah orang semua pas menang lari ini. Ayah sebenarnya teksi suara tu tak tahu apa ada yang kata. Amat tadi sebenarnya sesuatu itu suara ini. Tapi kalau dah mula lucu sebenarnya itu itu apa? Tapi memang saya baca di literatur tadi malam, ternyata memang orang yang mengucap syukur itu lebih sehat secara fisik. Dia udah baca hal sosial. Kalau orang mau bersyukur itu lebih sehat secara fisik. Karena memang tuntutan dan tuntutan B. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai. Kan ini tidak sudah yang tubi. Bayangkan orang muda sekarang ya, yang kau makan itu sehat atau tidak? Jam begitu, wah penyakit semua itu. Tapi bagi orang yang bersyukur, apapun yang ada, terima kasih. Oke, moga cinta pulang yang dahulu ini. Soalnya itu makanya karena orang yang bersyukur itu pasti menjadi olahraga. Jadi kalau sudah nikah olahraga
Tidak ada keputusan bagi orang yang lapar. Keputusan yang pasti salah. Tapi kalau sudah kayaknya keputusan pasti benar. Yang kedua tidur. Makanya bagi saya bisa memerintahkan otak saya mau tidur jam berapa, bangun jam berapa. Ini pengalaman saya sendiri Pak, saat ini sampai besok khotbah saya. Saya akan bisa tidur jam 7 malam. Dan saya bilang harus bangun jam 2 pagi. Saya tak perlu itu apa yang di handphone. Alarm tidak perlu bagi saya. Karena saya benar-benar tidur. Jam 2 saya bangun, saya tulis khotbah saya. Lalu itu akan selesai nanti jam 7 atau jam 8 pagi. Lalu saya khotbah. Artinya itu yang harus kita selesai. Karena memang pikiran sederhana lah. Tapi kita mau sampai nanti, kita gak nasi. Kamu bisa yang menjadi heran, saya menjadi orang sederhana lagi. Kenapa tidak sederhanakan ini? Tuntutan semakin banyak, lalu keinginan semakin banyak, dan ini yang membuat kita tidak bisa tidur. Sudahlah tidur. Menurut korsa untuk si Kristo kalau tak boleh perlu. Kan itu? Apa yang kita lakukan? Mono saja pun dia sudah mau begini tu. Ayo agak. Pulau Bagasi. Bersyukurlah. Jadi kalau akan sehat, jadi rahasia sehat itu bersyukur. Lalu yang kedua, secara mental juga orang yang bersyukur itu akan lebih sehat. Tidak ada lagi iri hati. Kan ini yang bahaya, yang membuat kita sehat tidak sehat secara mental, iri hati. Saya sama-sama sehat di pusat ini. Padahal itu dari dulu dikeraskan. Dulu itu kawan, sekarang dia sudah hebat, tapi makin nyata. Kan ini soal ini persoalan GPD. Kalau GPD dulu waktu masih mahasiswa, ingat dulu itu. Cara berpakaian itu tidak pernah gini sih. Soalnya setiap bisa punya kami pasti kami dulu. Itu dulu kawan, sekarang dia sudah hebat. Artinya jangan pelihara iri hati itu akan membuat mentalmu semakin rusak. Marah. Ada orang belum apa-apa sudah marah. Ingat ya kalau sudah ketemu dengan laki-laki yang suka marah, sudah tak usah teruskan. Putuskan hubungan. Sudah akan sehat itu secara mental. Ini belum apa-apa. Kau mana? Apa urusan? Saya masih ada bakat saya. Kalau handphone tidak diangkat sudah marah-marah. Ada pasangan begitu. Pendeta bilang putuskan, beres. Udah penyakit itu secara mental. Artinya ini harus kita koreksi jangan sampai sakit. Jadi marah boleh, marah tidak boleh. Ada memang orang bisa marah dari sampai malam dan bersambung. Paginya marah, anak-anaknya pergi sekolah, ditunda kemarahan. Anaknya pulang sekolah, kemarahan tadi ke sidang. Saya bilang tadi, orang ibu saya, mana pengalaman dengan mama? Itu marah sudah. Sebab lemah lembut itu bukan berarti tidak pernah marah. Lemah lembut itu adalah marah pada waktunya dan mampu menahan kemarahan. Makanya hati-hati bagi ibu. Kalau cenderung mulai pagi sampai sore, sudah perlu kau berubah. Sudah ada yang salah. Jadi desain begini. Lalu yang berikut, ternyata rasa syukur itulah orang yang memiliki rasa syukur dan memiliki empati. Kalau simpati banyak, kasihan yang. Kalau dalam takaran itu orang segala. Tapi ketika sampai kepada empati, menolong, berbuat, hanya orang yang bersyukur yang mau berbuat.
apalagi dengan orang yang dicintai. Itu makanya mereka bilang kan masuk akal kalau ada suami atau istri yang temperamental. Tahu si Angel yang di TikTok itu? Kacau. Maaf ini orang tua ya. Tidak semua masalahmu harus kau ubah. Tidak semua masalahmu harus kau tuliskan lalu menjadi konsumsi bagi orang. Itu adalah bukti kita tidak sehat lagi. Tapi saya harus selesai diri saya untuk melihat setiap persoalan itu. Itu adalah bagian dari perjalanan iman saya, sehingga setiap masalah yang ada harus membuat saya semakin matang dalam kehidupan ini. Maka lihat, melalui nasi ini, Paulus mengajak kita yang pertama memilih untuk lebih fokus kepada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada anugerah Allah. Fokuslah kepada kebaikan-kebaikan. Ya, sering kita hanya fokus terhadap setiap persoalan yang kita ada. Kita lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Baik. Banyak hal yang kita tidak rancang, banyak hal yang kita tidak pikirkan, justru Tuhan berikan. Coba evaluasi bersama. Apakah saudara pernah berpikir dengan apa yang kamu nikmati hari ini? Jauh dari apa yang kita pikirkan. Sudah bersedia. Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Bukan dari kepentingan yang rumah tangga. Kalau kita melihat ke belakang, sudah banyak sebenarnya yang mau bikin hancur, mau bikin rumah tangga ini kan berantakan. Tapi lihat bagaimana kita jadi. Dia di dalam anugerahnya yang luar biasa menyertai dan memberikan apa yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Maka saya harus berani mengatakan, hidup saya hari ini adalah hidup terbaik karena Allah. Jangan pernah ada sesali apapun selama kamu bisa menerima bahwa hidupmu hari ini adalah hidup yang terbaik dari Allah. Maka tak usah mencari perbandingan dalam apapun. Tapi kembali ke dalam kehidupanmu, di situ Tuhan menyatakan siapa dirimu. Maka lihat Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dia berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan sekarang ini terlampau kecil, ini ringan, sebab Tuhan menjanjikan kemuliaan besar yang ada di surga. Ibarat sekolah itu susah, harus berjuang menghafal bangun apalagi mau ujian. Tapi lihat ketika saudara selesai tamat, dapat pekerjaan, gimana? Masa sulit itu berlalu? Berlalu. Nah ini yang harus kita lihat. Benar sekarang ini banyak pergumulan kesusahan, tapi lihat Tuhan sudah menjanjikan kemuliaan besar. Atau saya roda, silakan berjuang menghadapi penderitaan, tapi lihat di depan sudah ada suksesnya. Mau larut dalam penderitaanmu? Mau terus dengan penderitaanmu? Atau mau berubah? Capai masa depan. Sebab di sana Tuhan sudah menyediakan hal yang baik. Amin. Makanya ada istilah berakit-rakit dahulu, bersenang-senang berjuang. Oleh karena itu menangkan kehidupanmu hari ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk memenangkan? Yang pertama adalah miliki hubungan yang intim dengan Allah. Tanpa hubungan yang benar, saudara tidak akan bisa berdua. Makanya tolong rumah tangga kalian berdua ini. Kemarin waktu kita pastoral nikah, saya sudah katakan sebelum melangsungkan pernikahan nikah, tolong berdoa dulu. Apakah memang ini sudah yang tepat atau belum? Kata saudara, kita saya tanya. Ya, sudah nggak biasa lagi. Mana? Kita teruskan ini. Lihat sini kembali. Kita teruskan. Beres. Masih bisa nggak ada ini?
Iya, kan belum ada ibaratnya kan? Gak ada yang PPN. Gak usah pikirkan pesta. Pesta itu hanya ada, tapi rumah tangga punya kan terus. Kau bilang saya nggak benar sama. Kalau kau mau teruskan, berarti kau harus sedih. Hanya dia dalam doa. Lihat teman harus dulu masa lalu. Sudah. Ini harus benar-benar menyelesaikan saya lagi. Hubungan saya dengan Tuhanlah yang membuat saya terus memiliki inisiasi yang luar biasa, motivasi dan dinamisasi kehidupan yang lebih baik. Sehingga setelah waktu masalah saya tidak akan muncul. Saudara tahu bagaimana Paulus dan Silas sedang di penjara? Ketika kaki mereka sudah benar-benar digembok, mereka tidak bisa bergerak. Dua hal yang mereka lakukan, memuji Tuhan dan berdoa. Pujian dan doa sehingga borgol yang mengikat itu bisa lepas dengan sendirinya dan tembok penjara itu terbuka, mereka bisa terbebas. Artinya saudara, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang akan terus-menerus menguatkan dan membawa kepada jalan keluar. Sehingga orang yang memiliki hubungan yang itu dengan Allah, dia pasti memiliki harapan. Keajaiban Allah akan terus terjadi di sepanjang kehidupan saya di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, bagaimana itu bisa terjadi? Ingat bahwa Sang Pencipta itu adalah Sang Pencipta yang sangat mencintai. Saya akan tahu pengalaman kita. Hidup yang paling enak adalah hidup yang dicintai. Nah, mulungan rasa mencintai dan ada menurut cintalah yang membuat orang dinamis, cintalah yang membuat orang semangat, cintalah yang membangun harapan-harapan baru bagi manusia sehingga dia memiliki gairah-gairah. Makanya ada pendeta bilang begini, selama pacaran berjalan mencintai. Setelah menikah berhenti mencintai, tapi bangunlah cinta terus menerus. Iku bertumbuh. Jika menusonari bagai proses direso, masuk ke lebih jauh, so naik ke lebih jauh, terus ke lebih jauh. Jangan ada istilah. Kenapa dengan ini saya masih bisa mundur dan tidak bisa. Makanya dengan cinta rumah tangga akan semakin. Makanya firman Tuhan bilang tidak akan mundur. Sekecewa apapun. Dan lihat itulah cinta yang ditawarkan Tuhan. Yesaya 58:10 berkata, sebab dia gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak. Lihat ini kata cinta Tuhan. Boleh berubah, tapi cinta tak boleh berubah. Wah, kita berdoa dia sehat-sehat. Kita berdoa pasangan kita itu sehat-sehat. Tapi ketika itu juga berubah, cinta tak boleh berubah. Sebab inilah tawaran yang ditawarkan oleh Kristus itu bagi kita. Lihat dosa itu banyak, mengecewakan sangat banyak. Tapi cinta Tuhan adalah cinta yang tidak pernah bergeser dari kehidupan. Benar tidak? Dan nomor hakku tidak mati yang diperjahati. Alai mulut ibadahnya, asaidah jalan mulut. Ini adalah kualitas cinta yang menunggu pertobatan, yang menunggu perubahan. Oleh karena itu, dalam rangka cinta itu, dia memberikan anak-anak yang beriman. Sudah, maka itulah saya fokus kepada kebaikan-kebaikan agar kamu bersyukur. Lalu yang kedua, memiliki mata iman yang baik. Saya mau baca bagi kita Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Hidup mereka lama, ada orang tua semakin lama menikah semakin mirip. Kenapa? Makin mirip tuh hal yang berbeda. Ini soal hati. Sudah saling merasakan. Bayangkan saudara kalau kita memiliki ini, maka saudara ketika dua hal itu berjalan, itu sebabnya Paulus berkata, hendaklah kamu senantiasa mengucap syukur. Kata senantiasa ini artinya mengucap syukur itu tidak sekali, tidak dua kali, tetapi terus menerus. Sudah begitu bangun-pagi Profesor Chris, kalian si hakim sapi. Terima kasih Tuhan masih hidup ya. Nggak sederhana ini dulu kita berpikir. Jangan-jangan dilihat di sampingnya. Tuhan yang di samping ini, inilah yang membuat celaka itu saja. Bahaya. Kalau kekurangannya yang kalau dia tidak terjadi. Tapi kalau kau lihat itulah laki-laki yang terbaik. Terima kasih. Mendengarkan moroknya saya sudah bahagia. Kan itu, sehingga dia morok dulu. Jangan bilang dia, kita buat dulu. Gimana? Wah, misalnya suatu ibu yang masak, ada yang bikin pola bertahan orang. Ada apa? Mau masak, kau mau bikin mata orang, jangan mata masalah orang. Iya mata. Kenapa harus lagi sudah masak? Makanya doa kita adalah terima kasih Tuhan. Berikanlah saya kekuatan menghadapi laki-laki yang satu ini. Asal sudah harus ada lagi resepnya lain. Ini harus menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Lalu yang kedua, mengucap syukur bukan melihat kebaikan orang. Sekali lagi, mengucap syukur bukan karena melihat kebaikan orang. Paulus yang dihadapi pelayanannya adalah mati. Bahkan saudara, Paulus digugat keras banget. Paulus tahu di sekelilingnya itu banyak yang menghujat. Tapi lihat, Paulus selalu berkata, aku senantiasa bersyukur ketika mengingat kamu. Dia benar-benar melihat kalau ada berjudi dan bumi biasa-biasa ini. Aku bersyukur Tuhan mendapatkan calon pasangan yang baik. Lebih itu ya saya itu. Tapi persoalannya apakah cintamu kualitas hidupmu masih hebat ketika yang di sampingmu itu mengecewakan? Masih bertahan? Nah, ternyata simpul ini gak seperti yang saya lihat ini. Memang mama itu melihat itu. Tapi kalau yang bilang terus jadi terus mama. Kenapa sih itu? Oh ya boleh dong. Jangan karena kebaikan apa, tapi karena kualitas. Gue bilang ya, macam sekali. Ternyata kata kuncinya ada dalam diri. Dengan siapapun kamu dipasangkan. Kalau hidupmu adalah hidup yang dalam proses syukur, semua akan semakin hilang karena maka adik, kamu akan semakin hidup karena Grace, kamu akan semakin hidup karena ada hanya ini. Men, masih kira kamu jawab sebelum ya, ada si dono tidak. Kau betul betul kamu bisa. Nah, habis kata-kata. Kalau itu kan bisa itu. Ya, kita masih bertahan dulu. Dokter yang sadar dari yang sedang itu. Coba, dok. Gak usah sampai begini. Tapi doakan kamu harus selalu bersyukur. Gak usah memiliki. Oke, men. Ayah bodoh
Nggak disuruh dia jauh terus di Jakarta orang. Ali suruh terus kira foto. Ali boleh aku bikin dalam deh, tapi sudah mau. Dan nama sudah dulu masih ada. Saya justru tidak pernah menyukai. Ya, dulu orang baru paling benci dengan perceraian. Tapi sekarang gak ada lagi mana. Maka ini harus saling bersyukur apapun yang terjadi. Amin. Semua ini kita sebut dan saya tahu dan mereka beberapa kita juga begitu banyak persoalan. Jangan salahkan masalah, tapi kembali ke dalam dirimu, ajar dirimu untuk menjadi orang yang mampu mengucap syukur atas segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah di dalam Yesus atas firman yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup dalam rasa syukur. Hidup kami hari ini adalah hidup yang berkah. Tuhan tidak pernah terlambat mengasihi kami. Bahkan Tuhan meluapkan cinta-Nya yang memenuhi seluruh kehidupan, sehingga kami tidak harus menunggu orang berbuat baik, tapi dalam diri kami harus ada tawaran-tawaran terbaik karena rasa syukur. Biarlah Hani dan Chris hidup di dalam rasa syukur, sehingga komitmen mereka untuk menikah lagi yang didasarkan dalam rasa cinta dan syukur itulah yang menguatkan mereka ke depan. Tentu banyak masalah persoalan yang akan mereka hadapi, itu tidak akan pernah membuat mereka mundur, tapi mereka akan terus berjalan menggapai anugerah kemuliaan Tuhan yang sudah sediakan. Apapun yang terjadi, seperti kata Paulus, penderitaan ringan sekarang ini, itu kami mau maknai. Tidak ada boleh bandingannya dibanding dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah kami fokus pada anugerah dan memiliki mata hati yang mampu melihat dalam arah berpikir yang baik, positif dan bermakna. Tolong Tuhan agar semua orang, terlebih Bapak, Ibu dan saudara kami yang hadir di sini, keluarga besar Simbolon dan keluarga besar Simatupang, dan para sahabat yang boleh hadir bersama. Kami mau kembali ke rumah tangga kami masing-masing sekaligus mau memaknai kehadiran kami sebagai rasa syukur kami. Ketika ada masalah, ketidaksesuaian, itu tidak menimbulkan persoalan-persoalan besar, tapi kematangan kami dalam rasa syukur kami, itulah yang akan menguatkan kami bersama. Berkati Hani dan Chris dalam rumah tangganya akan saling menghebatkan dalam kualitas cinta yang terus semakin bertumbuh. Berkati keluarga besar Simbolon dan Simatupang yang sejak hari ini akan berbesa, biar mereka hidup dalam rasa syukur dan saling menguatkan. Demikian juga acara adat yang akan mereka laksanakan hari ini. Biarlah itu dalam rasa syukur dan kemuliaan dari dalam Kristus Yesus. Amin. Dengarkan doa suara. Yesus
Bapak di Batazo di Ibadah. Dan dengan sesada bawah itu. Baik mana sada guru guru di Ibadah bahaya. Alai siang muda ini di hadapan panai bawa guru nasi Ibadah. Alani tadi kono di bawah amanah roh tinana. Watokot dirinya iman diri. Agar bisa dadari donasi dan lain. Asa ada dua donasi tu sadadari. Aku ni Tuhan Yesus. Ganug na paglakon na niunina. Ia soalan ni nama lain. Napakakotsa. Pangalakto na napabuat ng sirami. Atau na pinanungo ni debata ng jari sirami. Sumunod ito debata na bawah. Hamua ka bawah kahulong hanuma pagpikutan na nabili somol Kristus na makahulong ibigay. Jalan na magalihong dini na humokopsa. Unang muro ka hulong na sila. Ikaw maroha ka mga tumali na sila. Sangat baik kahuna sila somol mga manian di hamuluan na aswaso. Dungi sumunod ito kakali debata ka buru-buru. Yuluya kapal kuwa mabawa na di somol mamuluin na ito kanina. Ay bawa ilo di pagkikutan somol Kristus kung hindi ay ikobotor, ormanto, manmagdoman, halabok, dokot, haleng, makalitok, parang hindi berhubungi. Iman na agad ijulo ni debata dokot, ijulo ni John. Atau sumanang ka naman parang maghakali ni bata, mahuna. Sumulog ko para sa yawaw, dokot kabasaro, dokot kasirepon ni Roha, mahuna. Masih kau memoria mahamud mas rasia. Salugut riting di Roha, mulu rimas pamabagi doa pangit saya. Daun siap kamu. Alai dikijam di salugut nai masih aholo. Aido rahu di nasu dengan. Ini dame nasihat di bata. Imam mengarajai di bahasa Roha. Jala salugut nabi nai bunga mahini kita hara mana papahin. Tong mai mahini kita buat Tuhan Yesus. Asal mengarajai orang. Atau mengenai yang ada di tempat kami untuk pada masa ini. Menutup mamai juga di oleh panggung Handi Maulana Sibonul. Kalau maka contoh di judul di debata, na boto sa mundo di judul niya kanoga tamu di soal. Di pangidorohan si Grace Tabita Tendi Olita si Manupamon Nani Rimon dan dengan sakit. Uludoho makahulong nga na siya nasa kahagdoon maglabo siya nasa huwag. Uhud marparangin parangin na gadiya at nagpagana. Nauludoho mga juwad uludoho hagalyon na surah mula paranginan. Jalan nasa tuwa kaulahon umanang taling konom di tibana. Bayi matisiran ang matiyang kamusun. Mono na usadarahan namuloy sa lupa. Manukut mau dohot dihuwa di nang Grace Tabita Tendi Olita Sima. Diririk ni si Handi Maulana si Pulunon bahaya Tuhan na sa mga. Naululoho makatokdokon. Dijulo ni Demata magboto sa lukod. Dohot dijulo ni Dogan na punisod na ni Panginoon Hangko si Handi Maulana si Pulunon. Gabi si Maulana. Uludoho makahulong iba na siya nasa rohang dohot marpalalaho na tunay maralong iba na. Dohot marparami ng panangin na dalinya. Babuha ang Kristo ko. Jalan sukupa mahilolong nanang nagkulong iba na. Ay manisira ang mati ang kamusto. Golo na sa darohang mamuloy sa lubog na dogma. Kalau saya kita tungguin juga nih. Itong masalim ng mga siyang mga
cenderamata ini, dalam cenderamata ini turut juga kami sertakan doa kami. Kiranya rumah tangga kalian selalu diberkati Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. In the dawn,
Muna Matupang Durana Soninan Simbol Durata Dohot Bos di Kurion Dohot di Pemberkatan di tahun mulai kembali Durata Nana Simbol Pemberkatan Pernikahan Pandangan Berbeda Syagi Batu Gabe keluarga Lembaru keluarga bahagia dan sejahtera lebih dari keluarga yang takut kepada Tuhan mulai kembali Durata di kita salubula Simbol di acara Tikion asa Rahmahita tu gedung Asramora di Sibarita mengalindahan alas Tuhan di studio dan jalur kemudian ada obat dua atas jalur di mana guru besar kami mulai apa? Wow, parece ser un sector guru yang dibaca pengamu saya juga yang satu kebetulan abang sini pengen seperti itu. Jadi suami yang dari mana apakah pada hari tombohan atau yang berwarna dia dapat masuk muna di sedarion lima di pasal-pasal guru nani di batasan dari dan suami kita musik berkata tombohan atau yang berwarna masuk muna dan disuruh di dalam itu tampil keluarga kumpulan 10 dan di hari Selatan dan sendiri kita luas mengadong di dari jauh petok kalian hari kamu kita salunda asur ada di jadi terhormat oleh akan melihat pada orang kamu salunda jadi musim ini ada sharingan alon ala di batu batu tentu iranan lima di Nasabora asal belum kita lihat di sini di Nalaho Maulah yang terdapat di sini dalam pasal kedua jalan ada tempat seorang putar di dulu oleh apa kita sebut orang tahan masih lagi 1, 2, 3 gaya bebas 1, 2, 3 bebas terima kasih masih lagi 1, 2, 3 gaya bebas 1, 2, 3 bebas
bebas. Terima kasih. 1, 2, 3. Masih lagi 1, 2.